Assalamualaikum teman-teman, welcome to Salma Journal. Oke teman-teman, jadi Salma ini mau collab bareng salah satu mahasiswa yang lagi kuliah di Rusia. So teman-teman yang kepo banget dan mau tahu gimana sih kuliah di sana, stay tune terus ya. Minat dari atau pesaing dari orang lain pun cukup sedikit karena masih banyak orang Indonesia yang belum tahu mengenai beasiswa pemerintah Rusia ini. Jadi tahunya ke Turki, ke UK, ke Amerika, ada Fulbright atau yang lain. Bahkan di Rusia juga ada ternyata. Dan waktu itu tahun saya itu saingannya kurang lebih cuma 1.000, kemudian yang keterima ada 160. Berarti lumayan banyak itu kayak dibanding beasiswa yang lain gitu. Betul banget, iya ada 160 kursi biasanya setiap tahunnya. Change-nya cukup besar. Pas wawancara juga itu biasa gitu, mereka wawancara secara langsung kah di Jakarta atau di mana? Iya, saya waktu itu secara langsung di Jakarta, namanya di Pusat Kebudayaan Rusia. Itu ya ada kesangkut pautnya dengan Russian Embassy. Nah itu langsung saya bertemu dengan tiga orang itu semua orang Rusia, kemudian ada satu interpreternya dari orang Indonesia. Nah itu full bahasa Inggris dari awal, jadi walaupun gak ada TOEFL, tetap sih kemampuan bahasa Inggris di situ diuji banget. Ditanya dari misalkan motivasinya apa, kemudian kenapa pilih Rusia, kemudian abstraknya nanti tesisnya mau apa, kemudian ketika lulus dari Rusia what feeling gitu. Terus kakak Basic question sebetulnya. Kak, apa sih yang membuat kakak yakin gitu, cara kakak meyakinkan ke para pewawancara itu gitu? Saya waktu itu bilang bahwa dari beberapa beasiswa yang lain yang saya mau apply, saya langsung pilih Rusia pertama itu karena saya tertarik. Kemudian saya mau belajar juga, kemudian saya memiliki alasan kenapa waktu itu pilih kampus dan jurusan saya ambil jurusan Advertising and PR, kemudian ini akreditasinya cukup bagus juga. Jadi intinya tujuan saya udah jelas, jadi nggak ngawang-ngawang lagi mau ngapain di Rusia. Saya orangnya berkomitmen juga, jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia atau mahasiswa yang lain yang putus biasanya karena nggak serius. Jadi udah apply pakai beasiswa Rusia, kuliah, tapi di semester 2, semester 3 karena belajarnya nggak bener, ke distract sama lifestyle di sini, kemudian dengan organisasi atau yang lain, kemalasan, itu di DO langsung. Nah, saya yakinkan saya bukan seperti itu. Masalah itu langsung DO itu seketat itu ya di Rusia ketika ada yang seketat itu. Jangankan udah masuk perkuliahan, di pendidikan bahasa itu teman saya sendiri dari negara Asia yang lain itu ada beberapa yang di DO. seketat itu ya. Jadi kita nggak bisa nawar-nawar kayak gitu ya, kalau emang nggak benar ya udah gitu. Iya, jadi emang strict banget. Bahkan dikasih untuk kursi yang ke orang lain. Oke. Kak, kan kakak sebelumnya dari Unisba gitu ya, Universitas Islam gitu. Nah, ketika pindah ke luar negeri itu ada ini nggak sih, kayak jurusannya tuh harus sama nggak sih dengan kayak S2 sekarang? Nah, di seleksi wawancara itu ditanya pasti. Jadi saya S1-nya kebetulan itu di Fakultas Komunikasi dengan jurusan PR. Jadi melanjutkan. Kemudian saya berangkat ke Rusia pun saya pilih Advertising and PR. Jadi ada korelasinya. Mungkin kalau secara jurusan yang ada background agama Islamnya mungkin cukup sulit. Tapi kalau misalkan yang media massa atau begini itu hampir setiap negara ini banyak sudah menyediakan. Cuman memang ya itu tadi, kalau yang sama misalkan ada. Selama kakak di Rusia, kakak mengalami kesulitan yang benar-benar hampir nyerah gitu. Ada nggak sih, pernah ngerasain nggak? Untuk sampai pengen pulang atau nggak menyerah belum pernah sih. Cuman kalau misalkan sampai ya everyone pasti pernah lah ngerasa ngedown, di mana di titik terendah. Pernah waktu itu saya di semester pertama, tahun pertama kuliah itu di sini tuh ujiannya
ini buat semua juga yang mendengar. Ujiannya lisan. Semuanya Kak. Semuanya lisan. Jadi bayangin mata kuliah yang di Indo kayak misalkan dasarnya komunikasi politik, kita bisa apalin terus ujiannya tulis kan. Ya kalau tulis mah masih bisa mengarang bebas gitu kan dengan bahasa Indonesia tercinta. Nah, kalau di Rusia itu lisan itu nggak ada. Tulisan itu nggak ada. Ada, cuman nggak banyak mungkin. Kalau di saya itu semua itu lisan. Nah, bayangin komunikasi politik Rusia atau politik Rusia yang saya sama sekali belum mengerti, karena saya harus hafal, pahami materinya dengan bahasa Rusia. Gitu. Itu waktu itu gak hanya satu mata kuliah, semua mata kuliah kayak gitu. Jadi space waktu saya untuk mempersiapkan itu kurang. Jadi misalkan 1 bulan untuk 10 mata kuliah. Itu wah, ditambah pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat itu susah banget. Terus belum dapat, kan harus improve, kadang harus improvisasi. Jadi ada pertanyaan yang mungkin nggak sesuai buku, tapi pemahaman kita di luar buku, misalkan apa yang pendapat kamu mengenai politik di Rusia. Itu kan harus benar-benar dipersiapkan, apalagi ketika kemampuan bahasanya belum baik, belum maksimal, karena baru lulus. Saya ngedown banget. Aduh, udah stres lah. Tapi intinya saya selalu dapat semangat lagi kalau ingat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu kalau ngasih beban ke setiap orang itu pasti sesuai dengan kemampuan. Jadi sesusah ini, it's totally fine, okay, I'll do it gitu. Berarti Kakak kayak memegang itu pokoknya prinsipnya ada di Al-Quran gitu selama kita hidup gitu ya Kak. Jadi jangan gitu, pasti bisa kok dilaluin. Betul. Oke Kak, selama udah masuk tahun kedua ya Kak, tahun kedua di Rusia, Kakak udah homesick banget nggak sih? Sering nggak sih homesick kayak gitu? Kalau ditanya homesick pastilah homesick. Ya. Cuman karena saya dari SMA udah istilahnya udah belajar di kota lain. Saya SMA di Tasikmalaya, kemudian S1 di Bandung, kemudian sempat beberapa kali ke luar negeri juga. Terus kuliah S2 ke Rusia. Jadi masalah homesick itu udah bukan sekali 2 kali. Dari segi orang tuanya pun udah biasa, jadi udah biasa anaknya di luar. Jadi ya semua normal aja. Dan keluarga tapi tetap juga homesick pasti. Dan keluarga juga mendukung gitu Kak buat Kakak kuliah di luar negeri gitu. Biasanya kan ada. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ngedukung banget. Oke. Kak, hal menarik apa di sana? Kan di Rusia kalau selama nonton YouTube-nya beberapa tayangan gitu di kotanya gitu dia sampai cuacanya tuh sampai min 41 derajat. Di kota Kakak gimana sih? Di sini itu karena kalau Toms itu ya kan tinggal di Siberia, itu jauh banget dari Moskow. Memang sangat dingin banget. Nah kalau di kota saya dingin juga tapi nggak sedingin di sana. Paling rendah itu saya mengalami minus 20-an. Minus 20. Kemudian itu saya langsung sakit. Kalau bahasa Sundanya paranas tiris. Iya paranas tiris. Karena baru pertama kali mungkin ya Kak sampai minus 20. Iya. Pertama kali sedingin itu langsung, bahkan teman lain ada langsung mimisan karena mungkin antibodinya kurang baik atau gimana entahlah. Kalau saya waktu itu langsung paranas tiris, terus mood untuk kuliah pagi itu susah sekali. Ini salah satu masalah terbesar orang yang kuliah di Rusia, selain dari malas belajar, malas untuk pergi ke kampus saking dinginnya. Karena emang beda banget gitu ya, kayak Indonesia yang kadang ya mempunyai beberapa musim kayak gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya karena kulit udah biasa, udah tahun tinggal di sini, mau minus misalkan 20 juga tetap main keluar, tetap. Jadi bahkan rasa minus 1 atau minus 2 kok gerah ya. Padahal di Indonesia minus 1 minus 2 udah dingin banget kan. Nah, beralih ke yang lain gitu ya. Strategi Kakak buat sukses lulus beasiswa ini dan belajar di Rusia kayak gimana gitu, itu bisa di-share kan? Pertama, pahami dan
tahu betul-betul apa requirements-nya, persyaratannya. Nah, kalau khususnya di beasiswa ini, itu kalau memang sudah dipenuhi, semua udah penuh, udah ada nih dokumen, langsung apply, langsung submit. Kenapa? Karena biasanya di seleksi wawancara itu adalah untuk orang-orang yang lebih dulu submit semua file atau dokumen-dokumennya. Nah, kalau orangnya yang dicari oleh lembaga beasiswa tersebut sudah full, misalkan udah 160 orang nih, udah dapat dari gelombang pertama, dia nggak akan buka ke yang lain. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, tapi jangan buru-buru juga. Tetap teman-teman harus make sure dokumennya lengkap, kemudian benar. Kadang ini jadi salah satu masalah juga. Kita udah apply cepat, tapi ada satu dokumen yang salah. Ternyata misalkan harus ada akreditasi kampus, tapi teman-teman nggak apply, atau misalkan bentuk dokumennya salah. Padahal di website itu udah jelas banget dokumennya, contohnya kayak gimana, kemudian minimal akreditasi kampus itu harus A atau B, udah jelas banget. Itu tinggal kitanya yang nge-manage diri kita sendiri untuk persiapan apply atau submit dokumen. Oke, Kak, itu harus benar-benar dari kitanya, strateginya dari jauh-jauh hari gitu ya Kak, ya kayak menurut Kakak output yang akan didapatkan gitu nanti pasca kampus gitu, apa sih Kak? Ya, pertama saya memiliki kemampuan bahasa yang lebih selain bahasa Inggris. Saya pun bisa berkomunikasi dengan bahasa Rusia. Itu mungkin menjadi nilai tambah ketika mencari perusahaan. Kita bisa ke perusahaan Rusia atau perusahaan internasional yang lain mungkin yang marketingnya pakai bahasa Rusia. Jadi target tempat kerjanya lebih luas, lapangan kerjanya. Kemudian selain itu saya ada bertemu dengan teman-teman dari negara lain, itu bisa menjadi tali silaturahmi, bisa menjadi jalan lain juga ketika kita mau cari kerja, atau misalkan ketika udah kerja di sebuah perusahaan untuk kerja sama dengan perusahaan di negara tersebut, kita ada teman tuh ya kan, kebetulan yang dia juga kerja di company yang bisa kita menjadi target gitu. Kemudian biasanya ini mungkin orang yang kuliah di luar negeri itu memiliki nilai tambah, ada citra baik tersendiri dari orang Indonesia, bahwasannya orang yang kuliah di luar negeri itu lebih baik mungkin ya. Oke, Kak, berbicara tadi ya tentang perusahaan kayak gitu ya untuk kedepannya, nanti Kakak apakah beasiswa yang tadi di Rusia itu apakah membolehkan kita kerja harus jadi kayak LPDP harus balik lagi ke Indonesia Kak, atau kan dibebaskan? Enggak, alhamdulillah. Jadi ini benar-benar yang ketika kita udah graduate bebas, lu mau stay di Indonesia atau stay di Rusia bebas, tidak terikat. Oke, rencana kakak kalau udah lulus kuliah gitu mau melanjutkan karir di Rusia kah atau langsung balik ke Indonesia? Saya sebenarnya punya dari dulu itu punya mimpi ingin jadi diplomat. Jadi saya S1 pun sempat magang di embassy, kemudian melihat kinerja diplomat, kemudian setelah diplomat itu udah tahu, mungkin udah kerja bareng, jadi banyak ketertarikan ke arah sana. Jadi pertama hal yang saya akan lakukan adalah saya apply ke Kementerian Luar Negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga punya mimpi yang lain, misalkan bekerja sebagai PR di suatu perusahaan. Kemudian bisnis juga, saya ingin melakukan bisnis. Kakak udah sampai menjadi seperti sekarang kayak gitu, ada nggak sih yang membuat kakak menjadi seperti ini gitu? Pasti orang tua pasti mungkin ya Kak. Nggak jelas tadi, terputus suaranya. Ini kan udah menjadi seperti yang sekarang gitu, udah istilahnya apa ya? Jadi kita udah bahasanya Kak, udah mau udah ke tahap seperti ini gitu ya. Udah ke tahap seperti ini kayak gitu. Ada sih yang membuat pengaruh yang baik itu Kakak bisa bertahan sekarang kayak gitu.
ke diri saya tersendiri khususnya itu bisa lebih dewasa, lebih matang juga untuk mempersiapkan. Dulu mungkin memanage masa depannya belum sebaik sekarang yang sudah tahu, mungkin lebih mengenal diri sendiri, udah tahu how to deal with ourselves gitu, kemudian udah tahu kemampuan skill diri kita seperti apa. Kemudian untuk orang lainnya seperti ini contohnya, misalkan saya harus bisa share minimalnya tentang beasiswa ke teman-teman lain, ada feedbacknya buat teman-teman yang lain, buat keluarga, kemudian buat siapapun sebenarnya harus bisa menyebarkan informasi minimal tentang beasiswa, tentang kesempatan beasiswa yang lain. Makanya waktu itu saya gabung di PPI Dunia itu ke bagian pusat Kelare itu yang salah satu mewadahi perihal beasiswa di luar negeri, karena saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Saya ingin menyebarkan kesempatan kuliah di luar negeri biar bisa dirasakan oleh teman-teman Indonesia yang lain. Oke Kak. Itu minimal sebetulnya. Alasan Kakak menjadi seperti yang sekarang, maksudnya alasan orang ada nggak sih pure gitu dari orang tua aja gitu alasannya sekarang? Oh iya. Dari alasan saya seperti ini pun pasti ada dukungan dari keluarga juga, dari orang tua. Misalkan saya berpikir cita-cita orang tua aja, misalkan contohnya cita-cita orang tua saya ini ingin sekolah S2 di luar negeri misalkan, atau ingin bisnis yang lebih baik lagi, yang lebih besar. Tapi hal itu tuh harus dikorbankan karena untuk mendukung cita-cita dari anak. Ini tuh bukan tujuan saya sendiri, itu tujuan dan cita-cita bersama saya dan keluarga saya khususnya. Kak, kalau di sekarang Kakak di sana kan kemungkinan masih ada gitu ya pakai biaya sendiri seperti tadi living cost gitu. Kakak sambil part time kayak gitu nggak? Apakah boleh gitu dari beasiswanya atau enggak? Nah, kebetulan kalau dari segi peraturan hukumnya nggak boleh sebenarnya untuk mahasiswa asing bekerja part time atau gimana. Tapi sebenarnya bisa aja, suka ada yang jadi di tour sebagai tour guide, kemudian kerja jadi cuci mobil atau yang lain. Nah, kalau saya itu karena alhamdulillah cukup gitu dari uang bulanan, kemudian orang tua pun masih ada rezeki untuk membantu saya kuliah di sini. Kemudian pada saat di awal pun saya dapat beberapa sponsorship yang menurut saya itu cukup besar. Yang buat teman-teman juga kalau misalkan ada masalah finansial, jangan takut, banyak lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah yang siap mendukung atau memberikan dananya, membantu perkuliahan di luar negeri. Oke, berarti kakak dulu sempat aktif banget tuh yang mencari informasi kayak gitu, yang sponsorship dan yang lain-lainnya itu semua kakak dapetin dari internet kan, atau dari orang? Betul, ini beneran dari Mr. Google tuh sangat sangat bermanfaat sekali. Itu saya dapat sebenarnya pengalaman sponsorship itu nggak dimulai pada saat saya mencari beasiswa S2. Sebenarnya dari S1 saya waktu magang ke luar negeri itu sudah alhamdulillah dapat beberapa sponsorship dari lembaga pemerintah, kementerian. Sebenarnya mungkin banyak orang yang gagal dapat sponsorship itu kadang dia nggak tahu strategi yang benarnya seperti apa. Kalau boleh sharing itu dari teman-teman, sebenarnya salah satu strategi utamanya itu sebelum apply sponsorship ke suatu perusahaan itu harus dilihat dari sudut pandang perusahaannya. Dari contohnya, kita harus melihat si perusahaan tersebut memiliki CSR atau Corporate Social Responsibility atau suatu program mengenai pendidikan. Nah, waktu itu saya sudah meminimalisir, mencoret perusahaan-perusahaan yang bukan atau tidak memiliki CSR pendidikan. Akhirnya sampai mengkerucut, waktu itu sudah ada 10, saya apply. Dan alhamdulillah, karena saya tahu CSR-nya pendidikan, kemudian saya bahas juga mengenai CSR pendidikannya di proposal saya, dan cair. Waktu itu saya dari sponsor aja kurang lebih total waktu S1 ya, itu dapat 12 juta. Nah, di sini ke Rusia S2 itu saya dapat 20 juta. Lewat itu ya Kak, asal kitanya yang mau benar-benar cari-cari gitu. Iya, betul.
Oke, Kak, selama di Rusia ini kakak apa sih yang dikangenin dari makanannya? Beda banget gak sih yang Rusia sama Indonesia gitu? Wah, beda banget, jelas beda banget. Sulit sekali ini. Saya kan orang Sunda, Ya, jadi suka makanan pedas, seblak, kemudian pokoknya semua yang pedas-pedas saya suka. Nah, di sini tuh kadang kesulitan kita cari cabai atau cengek ya, mungkin. Susah, ada, tapi kadang terbatas. Gitu. Kemudian saya juga suka jengkol. Jadi ya banyak makanan Indonesia yang nggak bisa saya temuin. Kalau rendang atau misalkan ayam itu masih bisa, karena biasanya mahasiswa Indonesia masih bisa bawa bumbu instan, bumbu rendang, soto, opor, dan lain-lain. oke Kak. Berarti kakak selama di kuliah ini belum pernah pulang ke Indonesia kayak gitu ya? Belum Belum pernah. pulang, karena memang saya dari saya sendiri pun ingin udah kita one way aja, satu tiket, saya pergi ke Rusia dan pulang pun nanti ketika saya lulus. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir gitu. Apa sih yang kakak mau share ke teman-teman gitu yang mau share ke teman-teman yang bahwa Rusia tuh bisa banget buat kalian pilih jadi tempat kalian pendidikan selanjutnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau lanjut kuliah S1 atau S2, silahkan pilih salah satunya ke Rusia. Kenapa? Karena pertama, di Rusia itu tanpa TOEFL dan IELTS, jadi jangan takut dengan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian kedua, di sini juga banyak kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman dapatkan, misalkan kemampuan bahasa Rusia. Jadi teman-teman mendapatkan dari Rusia ini dapat skill tambah tuh untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi bisa berbahasa Rusia. Kemudian di sini juga pendidikan semua ditanggung. Jadi jangan bingung lagi misalkan uang untuk kuliah atau gimana, semua ditanggung oleh pihak beasiswa. Dan kalau misalkan teman-teman ragu atau misalkan udah usianya udah tua atau misalkan gimana, tenang aja, bisa tetap apply. Karena waktu itu saya lupa sih masalah usia atau gimana, cuman di sini banyak juga yang usianya misalkan udah 27 atau 28 masih bisa tetap ambil S2. Jadi everyone has their own time. Jangan bilang kamu telat atau gimana, tenang aja, kamu akan sukses pada waktu yang tepat. Nah, ada yang pertanyaan tertinggal yang tadi dalam pendidikan kayak gitu. Nah, menurut kakak gitu, ketika kita misalkan lulus S1 gitu, mau melanjutkan pendidikan, lebih mending melanjutkan pendidikan dulu gitu ya, ataukah kerja dulu gitu? Karena ada beberapa senior yang mengatakan kerja dulu aja gitu sambil dapat apa gitu. Kalau secara dari saya itu tergantung orangnya, dan biasanya keadaan orang itu kan berbeda. Mungkin ada yang dia harus bekerja karena dituntut finansial keluarganya untuk membantu. Kemudian misalkan kalau yang misalkan punya tujuan ke luar negeri, ya coba aja, jangan dinanti-nanti. Balik lagi ke tujuan teman-teman. Kalau saya, alhamdulillah waktu itu kebetulan ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, jadi langsung apply aja. Kak, yang tadinya aku pergi ke biaya gitu, kan seperti negara Jerman kalau nggak salah gitu ya Kak, dan mereka jadi kitanya harus punya tabungan dulu baru bisa berangkat ke Jerman. Apakah Rusia juga seperti itu atau enggak? Enggak, Rusia itu enggak ada kamu harus kaya baru bisa ke Rusia. Enggak, tenang aja, enggak bisa. Berarti langsung aja gitu ya Kak, udah dapat mah. Berarti Kak, mungkin ngulangin yang tadi ya, di Rusia tuh jadi kalau kita udah dapat itu beasiswa, kalau emang pakai beasiswa ya tinggal berangkat aja kayak gitu ya. Iya, tinggal berangkat aja, nggak ada kita harus deposit uang beberapa puluhan juta, nggak ada. Jadi pas proses pemberangkatannya juga lama nggak sih Kak, dari kita dinyatakan lulus kayak gitu? Tadi ada yang ketinggalan. Iya, kebetulan lama. Jadi kalau boleh cerita, jadi kita
waktu contoh saya itu apply di bulan Januari, kemudian saya tes wawancara itu Februari, Ya. kemudian dapat letter of acceptance sebagai awardee itu di bulan Maret atau Mei kalau nggak salah. Nah dari sana kita harus kan itu menjadi penerima beasiswa, bukan keterima di kampus tujuan. Nah di beasiswa tersebut kita harus apply ke 6 kampus terbaik di Rusia. Nah dari 6 kampus itu kita nanti dipilih 1. Nah itu proses seleksi itu sampai bulan Agustus. Kita nggak harus seleksi ke kampusnya, cukup dokumen-dokumen aja yang sudah kita submit di sebelumnya, itu nanti pihak beasiswanya mengantarkan ke kampusnya. Jadi seleksi berkas yang terjadi. Nah nanti di bulan Agustus dapatlah LOI dari kampusnya. Pasti dapat, karena kalau nggak dari 6 itu pasti salah satunya dapat. Nah, habis itu saya berangkat di bulan September. Ketika misalkan nih dari 6, setelah kita 6 kampus itu, tiba-tiba ada nggak keterima semuanya misalkan gitu ya, kemungkinan kecilnya gitu. Itu beasiswanya apakah masih bisa kita pegang, bisa kita keep dulu gitu biar kita nyari yang lain kayak gitu. Iya, pasti pihak lembaga beasiswa bertanggung jawab kok mencarikan kampus pilihan yang lain. Tenang aja. Jadi tidak menjadi masalah ketika kita tidak diterima di 6 kampus, kemudian cabut beasiswanya. Enggak, tenang aja. Jadi nanti pihak lembaga beasiswa pun mencarikan tuh si kampus yang terbaik. Kalau dulu kakak daftar ini semuanya gitu kuliah ke luar negeri pakai agen apa mandiri? Saya mandiri, saya nggak pernah pakai agen. Oke. Itu the power of internet. Iya, berarti internet benar-benar bermanfaat gitu ya kak? Iya benar. Harus bisa dimanfaatin. Jangan ke hal negatif terus. Iya benar. Kak, dulu selain kakak nyari di internet, aktif nggak kak pas kuliah S1 mungkin ikutan seminar yang tentang kuliah luar negeri atau kak apa gitu? Karena waktu itu saya masih saya belum memiliki informasi mengenai beasiswa dari seminar. Jadi saya belum pernah hadir bahkan di seminar-seminar beasiswa. Jadi waktu itu memang entah mengapa waktu SMA itu punya semangat, punya keinginan untuk kuliah luar negeri. Jadi saya mengandalkan semuanya internet. Padahal zaman sekarang memang sudah banyak sekali webinar, event. Makanya harus beruntung tuh buat anak-anak zaman sekarang. Berarti benar. Memudahkan sekali untuk dapat info beasiswa. Iya, kayak ya sekarang gitu ya zamannya teknologi, kita tuh benar-benar memanfaatkannya gitu ya kak, dengan teknologi atau dengan yang apalagi di zaman pandemi ini gitu, daripada bosan di rumah gitu kan. Terus kak, pertanyaan terakhir, kakak quote of the day gitu kak buat teman-teman semua yang harus tetap semangat buat capai mimpinya gitu. Ini sebenarnya yang menjadi selalu ingat-ingat terus sampai sekarang dari Buya Hamka, hidup kalau sekedar hidup tapi di hutan pun hidup. Nah, itu yang jadi motivasi saya berusaha bahwa saya hidup jangan disamakan dengan hewan gitu. Saya harus bisa lebih baik gitu. Kemudian hari ini harus lebih baik dari kemarin. Man kana yaumu khairan min amsihi wa huwa mu'min. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Makanya harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian jangan takut gagal. Gak apa-apa gagal. Kita bisa bangkit lagi. Karena kadang ketakutan orang untuk sekolah ke luar negeri, kemudian mencoba hal baru itu karena takut gagal. Padahal gagal gak apa-apa loh, banyak kok pengusaha Jack Ma yang udah 4 kali ditolak Harvard bahkan menjadi orang terkaya. Kemudian ada penulis Harry Potter juga, dia ditolak beberapa kali jika Rowling oleh penerbit-penerbit buku, tapi sukses sekarang menjadi salah satu penulis terkaya di dunia. Jadi jangan takut untuk mengalami proses kegagalan. Makasih banget sharingnya, bermanfaat banget gitu ya buat Salma gitu ya, buat Salma nanti buat yang nonton juga. Mungkin sukses buat kakak kuliahnya di sana dan amin. Cepat lulus juga mungkinnya biar amin ya.
Makasih juga Salma udah memberikan kesempatan saya buat sharing ke teman-teman yang lain. Ya makasih banget. Sukses buat Salma. Ya makasih banget ya Kak udah mau sharing gitu kayak gini digangguin sama-sama. Tapi Kak ada satu pertanyaan yang kelewat lagi. Apa tuh? Santai aja. Setelah Kakak lulus nanti di Rusia gitu, kontribusi apa yang Kakak buat kontribusi apa buat Indonesia yang akan Kakak lakuin? Pertama, dari sekarang saya udah mulai menyebarkan informasi beasiswa ke mahasiswa atau masyarakat Indonesia lainnya. Jadi kesempatan saya kuliah ini saya sebarkan ke yang lain buat menjadi motivasi teman-teman yang saya kan anak daerah tuh, anak pedalaman juga, Cianjur. Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman tinggal di daerah atau tinggal yang mungkin informasi terbatas, internet terbatas. Tenang, banyak kok orang-orang sukses, orang-orang yang bisa kuliah luar negeri dari anak-anak daerah. Itu yang pertama saya akan share ke teman-teman di Indonesia nanti. Makasih ya Kak, jadi kayak banyak banget motivasi yang didapat sama-sama sekarang gitu, selain informasi kuliah di luar negeri, tapi kayak ya dapat aja gitu motivasi dari Kakak sendiri gitu ya, buat Salma dan buat ke yang lainnya juga gitu. Makasih banyak ya Kak. Izin foto virtual dulu ya Kak, sama screenshot dari sini. Boleh. Oke. Siap Kak? Siap. 1, 2. Oke. Makasih ya Kak. Mungkin sama-sama. Oke. Siap. Assalamualaikum. Selamat tutup ya Kak. Ya, waalaikumsalam. Have a good day.